Kegiatan ini nanti akan ada narasumber yang akan mengisi, antara lain Pak Kompol Gilang Prasetya SHSIK. Terima kasih telah hadir di sini. Beliau adalah dari Polda Metro Jaya. Kemudian juga Bapak Sandi Yuda Praduga SHMH. Dan beserta tentunya kita fokus kepada mahasiswa-mahasiswi STIH yang pada kesempatan ini alhamdulillah sudah hadir semua sesuai dengan target yang kita harapkan. Demikianlah paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Beni Sabdo dapat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan Bawaslu Butuh Kampus pada siang hari ini. Kami atas nama Bawaslu mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti sampai siang gitu ya, kita berdiskusi. Kalau ada hal yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Kalau mahasiswa punya pertanyaan ataupun punya saran masukan, kami sangat terbuka. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk acara Bawaslu Butuh Kampus pada hari ini di STIK. Ini saya buka atau Ibu? Apa? Oh gitu ya? Oke. Ini dengan meningkatkan peran partisipasi mahasiswa dalam pengawasan pilkada serentak pada pagi hari ini resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Beni Sabdo. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu jajaran Bawaslu yang tentunya di tengah-tengah kesibukannya sudah menyempatkan diri. Saya hari ini mewakili Pak Hasbullah yang sedang ada keperluan mendadak. Mohon maaf. Beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat bagi Bapak Ibu jajaran dari Bawaslu. Alhamdulillah, STIH Adiaksa merasa senang dan bangga dapat menjadi bagian dari program Bawaslu DKI Jakarta. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak dan Ibu sekalian serta teman-teman mahasiswa untuk dapat hadir pada acara hari ini. Selamat mendengarkan materi dari para narasumber, cermati, catat dengan baik karena ini merupakan materi yang lengkap dan tidak dapat kalian dapatkan di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk selanjutnya kami bisa lanjutkan dengan pemaparan. Kami silakan Pak Gilang terlebih dahulu. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya kami ada rapat-rapat koordinasi. Ini kami ada jaksa, ada saya di sini, ada Pak Beni dari ini teman-teman segera lanjut. Kita rapat rutin sebulan sekali untuk kita melaksanakan konsolidasi bersama persepsi atau membahas case-case ataupun isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ini kemarin kita membahas isu-isu yang terkait dengan kemarin dugaan penghinaan agama. Nah, ini poin di sini. Untuk mempercepat waktu, saya membuka kesempatan 3 pertanyaan awal kepada rekan-rekan siswa yang ingin bertanya terkait dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kompol Gilang. Saya persilakan. Tadi Bapak menyebutkan bahwa saksi itu adalah mereka yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, Pak.
Tapi saya itu pernah baca di putusan MK nomor 65 tahun 2010 bahwasanya saksi itu tidak hanya mereka yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri Pak, akan tetapi mereka yang memiliki pengetahuan khusus terkait seorang yang melakukan tindak pidana, itu mereka juga dapat dijadikan saksi Bapak. Saya ingin bertanya, apakah kualifikasi yang Bapak sebutkan terhadap saksi tadi itu adalah kualifikasi saksi secara umum, dan ataukah itu yang disebutkan Bapak itu merupakan kualifikasi saksi secara yang berkaitan dengan pemilu gitu Bapak? Sekian, terima kasih. Terkait dengan saksi itu yang seperti apa? Memang saya akan berbicaranya secara umum. Ada lagi nanti kita akan berbicara saksinya, saksi langsung, saksi tidak langsung, nanti saksi fakta, ada lagi. Memang kategorinya banyak, tapi yang perlu kita pahami untuk teman-teman sebagai dasar dulu bahwa saksi itu siapa? Saksi itu adalah orang yang melihat, mengetahui, mendengar. Pasti nanti derajatnya akan berbeda. Dan sepengalaman saya, saksi langsung adalah derajat kesahihan yang paling tinggi dibandingkan saksi lain-lainnya, kategori lainnya. Seperti tadi, layering misalkan. Saksi yang terakhir tadi mendengar dari ini atau nonton dari TikTok segala macam, itu bisa dijadikan saksi, bisa. Tapi derajatnya itu lebih tinggi, lebih sahih, itu adalah saksi yang melihat langsung. Kenapa saya tekankan dalam tindak pidana pemilihan itu harus saksi langsung? Karena kami fast track. Jadi kami tidak bisa mengikuti pendapat daripada saksi yang berdasarkan pengetahuannya dia. Karena jatuhnya nanti opini. Gitu ya, paham ya Mas ya? Karena saya harus fast track. Contoh misalkan ada politik uang, ya saya harus cari saksi yang dapat uangnya. Siapa yang ada di situ? Kalau di warung kopi misalkan ada bagi-bagi uangnya di warung kopi misalkan, ya tukang warungnya saya periksa. Tidak mungkin pemilik warung kopinya yang ada di rumah ngeluarin sebagai modal, kan tidak mungkin. Pasti saya karyawan di sana. Gitu. Nah, itu mungkin yang perlu kita garis bawahi. Jadi Pak ini telah memperkenalkan Pak Dumo dan para sivitas akademika sekalian. Saya akan mengulas balik kira-kira pangkal daripada pemilu atau pemilihan umum dan pemilihan atau pilkada itu sebenarnya apa sih? Tadi sebenarnya sudah disampaikan dari awal sambutan Pak Beni, kemudian Bu Anila Mediana juga, bahwa berbicara mengenai pemilihan umum atau pemilu akarnya adalah demokrasi. Negara kita, negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Demokrasi sebenarnya diambil dari dua kata secara tata bahasa, demos dan rakyat. Demos yang artinya rakyat, kemudian rakyat ini pemerintahan. Jadi singkatnya adalah pemerintahan rakyat. Maka kenapa pula ada adagio demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Gitu ya. Jadi teman-teman sudah paham mengenai demokrasi. Nah, salah satu cara bagaimana kedaulatan yang ada di tangan rakyat ini diwujudkan adalah melalui pemilihan umum, pemilihan kepala daerah atau pilkada. Sebelum lebih lanjut, saya ingin sampaikan bahwa ada dua jenis demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah yang mungkin teman-teman kalau sudah usianya cukup sebagai pemilih, tahun ini juga sudah melaksanakan pemilihan presiden dan legislatif, DPR, DPRD, dan DPD. Gitu ya. Itu salah satu bentuk konkret untuk demokrasi langsung. Yang kemudian sebagai demokrasi perwakilan adalah calon-calon yang telah terpilih duduk di DPR, DPD, dan DPRD. Nah, itu adalah bentuk daripada DPR. Jadi demokrasi membangun pemerintahan yang sesuai dengan warga negaranya berdasarkan hasil pemilihan dari para pemilihnya, yang kemungkinan untuk masa depannya mengubah dari kata begini kebijakan-kebijakan
hidup dasar masyarakat. Perkenalkan, nama saya Bina Maria Putra. Mungkin sebelumnya kita beri applause buat kepolisian dan juga dari Bawaslu sudah mengawal Pilpres yang memberi bukaan. Itu yang mungkin dari tadi belum disampaikan ya. Oke, mungkin saya ingin menanyakan perihal mengenai Sirekap, Bapak, yang dimana pada Pilpres ini kemarin ya mengalami permasalahan ketidakakuratan angka yang menyebabkan permasalahan yang berujung pada sampai ke Guardian Constitution atau kita kenal dengan Mahkamah Konstitusi. Dan yang ingin saya tanyakan, apa langkah dari Bawaslu sendiri untuk memperbaiki hal tersebut atau bersama dengan KPU, apakah ada program-program untuk memperbaiki Sirekap ini atau bekerja sama dengan Komdigi, itu bagaimana Bapak? Terima kasih. Yang bisa menyelesaikan secara teknologi juga, yaitu kita tuntut kepada KPU supaya transparan. Sebenarnya itu. Nah, yang sekarang juga, yang saya tahu juga masih pakai Sirekap ya. Nggak tahu nanti kayak apa itu. Karena ini yang perlu kita soroti ya bersama-sama. Nah, ini kan ada teman-teman mahasiswa. Kalau perlu bikin diskusi khusus ya tentang Sirekap itu. Ya, nanti dibuat semacam kalau di kampus itu ya seminar, terus ada hasilnya itu ya semacam kajian lah gitu ya, yang itu bisa disampaikan juga kepada KPU. Tapi saya kira KPU juga serius ini sekarang terkait Sirekap ini, karena kan kalau kita mengikuti rapat-rapat di DPR kan itu dibahas dan saya kira itu isu yang perlu kita soroti secara bersama. Nah, memang itu tantangannya, ini kan pakai teknologi. Nah, teknologi ini satu sisi bisa membantu kita, juga bisa memanipulasi gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat ya.